Selamat datang kembali di Meja Runding. Senang rasanya bisa menyapa teman-teman semua lagi. Pernah gak sih kawan-kawan kita tuh berpikir siapa sebenarnya yang main di panggung besar dunia? Siapa yang membuat keputusan soal perang dan damai, soal harga produk-produk sampai dengan ekspor impor di negara kita? Banyak dari kita mungkin akan langsung menjawab, oh itu negara, atau pemerintah, atau mungkin presiden, atau mungkin menteri luar negeri, atau menteri perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Tapi di episode kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa panggung hubungan internasional itu ternyata tidak sesempit itu. Faktanya dunia ini tidak hanya diatur oleh negara. Ada aktor-aktor lain yang juga memainkan peran penting dan kadangkala tanpa kita sadari, kita sendiri merupakan bagian dari itu. Oke, kemudian teman-teman, dalam teori klasik, hubungan internasional negara memang aktor utama. Negara punya kedaulatan, punya kewenangan, punya mekanisme diplomasi. Dan seiring waktu, dunia makin terkoneksi. Aktor-aktor lain kemudian muncul. Mereka ini bukan negara, namun pengaruhnya nyata. Contohnya apa? Misalkan perusahaan multinasional. Mereka bisa saja punya omset lebih besar dari PDB negara berkembang. Mereka bahkan punya kekuatan lobi. Ada juga organisasi internasional seperti PBB, WTO, atau bahkan komunitas seperti ASEAN dan IPC, tempat saya belajar banyak soal diplomasi kolektif dan suara dari negara berkembang. Nah, teman-teman, yang lebih menarik lagi adalah aktor non-negara seperti LSM, komunitas dan bahkan aktivis lingkungan. Mereka bisa mendorong agenda HAM, mendorong perubahan iklim, masuk ke meja perundingan. Bahkan membuat negara besar bisa berubah sikap. Ini merupakan bukti bahwa suara masyarakat bisa menembus batas-batas negara. Oke, sekarang mari kita tarik ke level yang lebih personal. Apakah kemudian individu bisa jadi aktor dalam hubungan internasional? Jawabannya adalah bisa. Bayangkan pelajar yang bisa bikin gerakan solidaritas Palestina di Eropa. Atau influencer yang suarakan keadilan, yang suarakan tentang perubahan iklim. Atau kemudian wirausahawan yang berjejaring dengan pembeli luar negeri untuk produk lokal kita. Atau mungkin Anda, teman-teman semua yang sedang menonton kanal ini dan suatu hari nanti mungkin ikut menyuarakan isu perdagangan yang adil atau mungkin kelestarian hutan lewat komunitas maupun bisnis yang sedang Anda geluti. So, jangan pernah anggap hubungan internasional itu hanya urusan elit atau pejabat semata. Justru kita ini merupakan bagian dari ekosistem tersebut. Nah, saya sendiri banyak belajar bahwa jadi negosiator perdagangan itu bukan cuma soal angka, tarif, maupun pasal-pasal perjanjian. Tapi juga soal keberpihakan. Siapa yang kita wakili? Apa nilai yang kita perjuangkan? Disinilah pentingnya pemahaman bahwa kita sebagai negosiator bukan cuma teknokrat, namun juga aktor dalam sistem internasional yang lebih luas. Para negosiator mewakili masyarakat, pelaku usaha kecil, bahkan petani yang tidak pernah datang ke forum-forum internasional. Namun, hidupnya akan terdampak oleh hasil negosiasi yang dilakukan. Jadi, kalau selama ini teman-teman merasa bahwa hubungan internasional itu jauh dari hidup kita, semoga episode ini bisa membuka pandangan bahwa sesungguhnya kita semua adalah bagian dari itu. Di episode berikutnya kita akan bahas negosiasi sebagai seni menyeimbangkan antara kepentingan dan kedaulatan. Dan siapa tahu, mungkin teman-teman juga sedang melakukan negosiasi penting dalam hidup kawan-kawan hari ini. So, jangan lupa klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan saat episode baru tayang. Sampai ketemu lagi di Meja Runding, tempat kita belajar bersama, berpikir lebih luas, dan menjadi aktor yang bukan hanya paham dunia, tapi juga peduli padanya. Salam hangat dari kami semua.
di meja runding.